Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 346 Ketenaran menyebar ke seluruh benua timur. Berdengung. Suara berdengung terdengar dari dua senjata tempur peringkat sempurna. Niat membunuh yang dingin keluar dari keduanya menyebabkan bulu kuduk penonton merinding. Jiang Chen dan Wu Chong berdiri berhadapan, dan saat kerumunan menahan napas karena antisipasi, mereka tahu, saat terakhir telah tiba, saat di mana hanya satu orang yang akan tetap berdiri. Bisakah kalian menebak siapa pemenangnya? Saya pikir Wu Chong akan menang. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius jiwa tempur menengah yang elit, juga seorang pangeran dari dinasti martial Shen, dan putra kaisar ke-10. Semua hal ini membuatnya menjadi seorang prajurit yang luar biasa dengan keterampilan yang menakjubkan. Meskipun Jiang Chen adalah seorang prajurit yang mengerikan dengan kemampuan yang gila, dia masih berada di alam inti ilahi, masih ada kesenjangan antara kultivasi mereka. Menurutku tidak, kurasa Jiang Chen akan memenangkan pertarungan. Kalian jelas melihat bahwa mereka berdua bertarung dalam pertempuran di mana tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendapatkan keuntungan, tetapi pedang yang digunakan Jiang Chen jelas lebih kuat daripada tombak yang digunakan Wu Chong. Pada saat-saat terakhir ini, aku tidak melihat bagaimana Wu Chong akan mengalahkan Jiang Chen. Banyak orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa orang berpikir bahwa kesenjangan antara alam inti ilahi dan alam jiwa tempur sulit untuk diabaikan, dan meskipun kekuatan tempur Jiang Chen tangguh, itu tidak berarti ia akan sebanding dengan Wu Chong. Namun pada saat yang sama, sekelompok orang lain menganggap Jiang Chen lebih kuat. Bagaimanapun, Wu Chong tidak mampu mengalahkannya dalam pertempuran sebelumnya, dan pedang yang digunakan Jiang Chen jelas lebih kuat. Bahkan, pemenangnya dapat ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata tempur yang lebih kuat, dan dengan dasar ini, Jiang Chen sebenarnya memiliki keunggulan atas Wu Chong. Tiangang Halbert, bunuh. Rambutnya yang hitam menari-nari ditiup angin, Wu Chong berteriak keras. Ia mengayunkan tombak perak putih di tangannya dengan kekuatan yang luar biasa, melepaskan banyak cahaya terang yang membentuk jaring energi raksasa, yang sepenuhnya menyelimuti Jiang Chen di dalamnya. Pada saat yang sama, tombak yang sangat tajam itu jatuh ke arah Jiang Chen dengan cara yang mengguncang bumi. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sejati pedang suci surgawi. Jiang Chen dipenuhi dengan energi. Dengan pedang suci surgawi di tangannya, dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Jika dia bertarung tanpa pedang suci surgawi, dia paling-paling akan setara dengan Wu Chong, dan akan membutuhkan beberapa keterampilan unik, seperti alam ilusi agung, untuk mengalahkannya. Namun, karena dia memegang pedang di tangannya, dia yakin dia akan mampu mengalahkan Wu Chong dalam pertarungan 1 lawan 1 ini. Kemarahan Jiang Chen memuncak. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya, lalu pedang itu langsung berteriak keras saat melepaskan energi pedang ke langit. Astaga, plus. Energi pedang itu sekuat naga. Jiang Chen mengayunkan pedang di tangannya dengan cara yang sederhana. Dia tidak pernah menggunakan teknik pedang yang rumit saat berhadapan dengan musuhnya, itu selalu merupakan serangan yang paling sederhana. Namun, pedang itu mengandung niat pedang Jiang Chen, cepat dan brutal. Ledakan. Pedang suci surgawi bertabrakan dengan Tiangang Halbert milik Wu Chong. Pedang itu sangat tajam, dan dapat merobek apapun. Dalam sekejap, pedang itu dengan keras merobek jaring energi raksasa yang dilepaskan oleh Tiangang Halbert menjadi 2. Setelah itu, kedua senjata itu saling bertabrakan dengan cara yang paling brutal. Dentang. Sejumlah besar percikan api meledak dari pusat tabrakan, dan pemandangan yang mencengangkan terungkap ke kerumunan. Sama seperti semua senjata tempur sebelumnya, tombak perak yang perkasa itu diiris menjadi 2 oleh pedang suci surgawi. Ketuk-ketuk-ketuk. Wu Chong terlempar mundur belasan langkah sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Matanya terbuka lebar saat ia menatap tombak patah di tangannya. Guncangan di hatinya telah mencapai puncaknya. Tidak, ini tidak mungkin. Rasanya seperti Wu Chong baru saja menyaksikan momen paling mengerikan di bawah langit. Faktanya, tombak perak di tangannya diberikan kepadanya oleh ayahnya saat ia menerobos ke alam jiwa tempur, dan itu adalah salah satu senjata tempur peringkat sempurna terbaik, senjata yang terbukti tak terkalahkan. Namun, tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia berpikir bahwa itu akan dihancurkan hari ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bajingan, beraninya kau menghancurkan tombak berhargaku. Mata Wu Chong langsung memerah, dan dia menjadi sangat marah, seperti seekor singa yang baru saja kehilangan anaknya. Tombak ini adalah barangnya yang paling berharga, bahkan dianggap sebagai bagian dari tubuhnya. Tidak hanya itu, dia juga mengolah keterampilan tempur tombak Tiangang, menjadikan tombak itu senjata yang sempurna untuknya. Dan sekarang, tombak itu dihancurkan sepenuhnya oleh Jiang Chen. Hal ini menyebabkan jantung Wu Chong mulai berdarah. Bukan hanya tombakmu yang berharga. Hari ini, aku akan menghancurkanmu juga. Dengan energi yang kuat, Jiang Chen menusukkan pedang di tangannya ke arah Wu Chong seperti bintang jatuh. Pedang suci surgawi terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, pedang itu mencapai Wu Chong, menunjuk langsung ke tengah alisnya. Adegan itu sekali lagi membuat kerumunan menjadi riuh.
Setiap orang yang menonton sangat ketakutan, sepertinya Jiang Chen benar-benar ingin membunuh Wuchong. Ini adalah tindakan yang sangat berani. Jika dia benar-benar membunuh pangeran dinasti Martial Saint, dia akan menjadi musuh dinasti. Sangat ganas. Orang ini benar-benar gila. Di benua timur, ketika seseorang menyinggung sekte pedang Myriad dan klan Sangguan pada saat yang sama, itu menandakan bahwa orang tersebut akan dimusnahkan. Dan, jika orang tersebut juga menyinggung dinasti Martial Saint, itu adalah tindakan yang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ombak tanpa angin. Wuchong sangat ketakutan. Saat berhadapan dengan pedang panjang Jiang Chen, dia bisa merasakan bahaya besar dari lubuk hatinya, dan itu menyebabkan pertanyaan muncul di benaknya, senjata dewa macam apa ini? Mengapa kekuatannya bisa menandingi senjata raja? Astaga! Terbukti, serangan balik Wuchong tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarungnya, tidak ada yang bisa tetap aman di depan pedang suci surgawi. Jiang Chen dengan mudah menghancurkan gelombang tanpa angin Wuchong hanya dengan satu serangan, dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia terus menusukkan pedang panjang di tangannya ke depan, seperti naga beracun yang mematikan. Puci. Suara puci terdengar, dan suara itu hampir melambangkan kematian. Namun, Wuchong adalah seorang pria dengan bakat besar, jadi pada saat yang paling kritis, ia terhindar dari serangan di titik vitalnya. Pedang Jiang Chen hanya berhasil menembus bahu Wuchong. Kamu berani menyakitiku. Wuchong menatap Jiang Chen dengan marah. Dia mundur sekitar 40 meter, lalu aliran darah menyembur keluar dari bahunya. Ya, aku menyakitimu, jadi kenapa? Aku akan membunuhmu pada akhirnya. Jiang Chen menjawab dengan seringai di wajahnya. Aku adalah seorang pangeran dari dinasti Martial Saint, dan ayahku adalah kaisar ke-10. Kau benar-benar punya nyali untuk membunuhku. Sungguh lelucon. Wuchong mencibir, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Dengan latar belakang kekaisarannya, tidak ada seorang pun di benua timur yang berani membunuhnya. Namun, dia masih merasa sangat muram saat ini. Apa yang terjadi hari ini membuatnya sangat malu, dan kekuatan Jiang Chen yang luar biasa benar-benar mengejutkannya. Sayang sekali, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk tertawa lagi. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Sekali lagi, dia menyerang dengan pedang suci surgawi. Dilihat dari cara dia menyerang, sepertinya dia akan membunuh Wuchong. Berhenti. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan keras. Kekuatan dahsyat datang dari samping, menghantam pedang suci surgawi dan mendorongnya menjauh, menyebabkannya meleset dari sasarannya. Seorang pria muncul di depan Wuchong, menghentikan Jiang Chen dari serangannya. Pria itu tidak lain adalah Wulang. Saudara Jiang, tunjukkanlah sedikit muka padaku, jangan bunuh dia, kata Wulang. Saat ini, wajah Wuchong telah berubah sangat pucat, dan kesombongannya telah hilang sama sekali. Jiang Chen baru saja menggunakan tindakan untuk memberitahunya satu hal, statusnya tidak berguna di hadapan Jiang Chen. Jika Wulang tidak turun tangan dan menangkis serangan itu, Wuchong akan terbunuh oleh pedang yang mengerikan itu. Jiang Chen memegang pedang di depan dadanya, menatap Wulang dengan wajah cemberut. Wuchong telah berulang kali mencoba membunuhnya, dan jika Jiang Chen tidak melenyapkannya di sini, pangeran ini pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Saudara Jiang, dengarkan aku, kau tidak bisa membunuh Wuchong. Statusnya tidak normal, dan dia mewakili dinasti Martial Saint di sini. Jika kau membunuhnya, kau akan menjadi musuh seluruh dinasti Martial Saint, percayalah padaku. Jangan impulsif, saudara Jiang. Wulang berkata kepada Jiang Chen melalui indera keilahiannya. Jiang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pedang di tangannya perlahan diturunkan. Wulang telah menyampaikan maksudnya, faktanya Jiang Chen tidak dapat membunuh Wuchong saat ini. Bagaimanapun, dia tidak sendirian, dia memiliki teman-teman dan keluarga, saudara-saudara dan sekte di belakangnya. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, dia jauh dari mampu melawan dinasti Martial Saint, dan jika dia benar-benar membunuh Wuchong karena dorongan hati, dia tidak hanya tidak akan dapat tinggal di benua timur lebih lama lagi, dia juga akan menyeret semua orang yang dicintainya ke dalam masalah. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa hubungan Wulang dan Wuchong buruk. Meskipun Wulang tampak seperti telah turun tangan untuk membela Wuchong, sebenarnya dia melindungi Jiang Chen. Jiang Chen dapat dengan mudah melihat ini. Haha, sudah kuduga. Kau tidak punya nyali untuk membunuhku. Melihat ekspresi ragu-ragu Jiang Chen, Wuchong sekali lagi mulai tertawa. Tutup mulutmu yang kotor itu. Wulang menanggapi dengan teriakan keras. Bahkan orang-orang di kerumunan itu menganggap Wuchong bodoh. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu siapa Jiang Chen. Jiang Chen adalah seorang maniak, dan dia saat ini ragu-ragu apakah dia harus membunuh Wuchong atau tidak. Namun, Wuchong tidak hanya tidak diam, dia malah menambah minyak ke dalam api. Jika Jiang Chen terlalu ditekan, dia mungkin akan membunuh Wuchong tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Wuchong, saudara Jiang telah mengampuni nyawamu, sekarang cepatlah dan keluar dari sini.
Setelah berkata demikian, Wulang langsung mencengkeram bahu Wuchong, lalu ia melompat ke udara dan mulai terbang jauh ke kejauhan. Saudara Jiang, setelah kau menyelesaikan masalahmu, datanglah ke istana bela diri dan temui aku. Wulang berkata kepada Jiang Chen melalui indera keilahiannya. Jiang Chen menghela napas, lalu ia melepaskan pikiran untuk membunuh Wuchong dan perlahan-lahan menyingkirkan pedang suci surgawi. Mengesampingkan semua hal lainnya, ia memang harus memberikan sedikit muka kepada Wulang, dan alasan mengapa Wulang memintanya untuk menemuinya di istana bela diri adalah demi kebaikan Jiang Chen sendiri. Dia telah benar-benar menyinggung sekte pedang Myriad dan klan Sangguan, jadi tidak lama setelah ini, dia harus menghadapi amukan dahsyat dari kedua negara adik kuasa ini. Hanya memasuki istana bela diri dapat menjamin keselamatannya. Ini juga alasan mengapa Wulang tidak membiarkannya membunuh Wuchong. Dengan melukai Wuchong, dinasti martial Shen mungkin menjadi marah, tetapi dengan status Wu Jiu, dia masih mampu membela Jiang Chen. Namun, jika Wuchong dibunuh olehnya, bahkan Wu Jiu tidak akan dapat membantunya lagi. Oleh karena itu, meskipun Jiang Chen tidak mau melepaskan Wuchong, dia terpaksa melakukannya. Wah! Di sisi lain, ketiganya masih menghalangi Sangguan Yilong. Dengan satu lompatan, Jiang Chen tiba di depan Sangguan Yilong. Jiang Chen, kau tolong jangan bunuh aku. Menghadapi Jiang Chen, Sangguan Yilong hanya bisa merasakan tenggorokannya kering, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak sekalipun dalam hidupnya ia merasa begitu takut sebelumnya. Ia telah melihat pertarungan antara Jiang Chen dan Wuchong, bahkan Wuchong bukanlah tandingannya, dan hampir terbunuh, apalagi Sangguan Yilong yang jauh lebih lemah dari Wuchong. Jiang Chen mendengus dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan melepaskan True Dragon Palm, menangkap Sangguan Yilong dengan cakar naga merah darah yang besar. Aku sudah membunuh begitu banyak orang dari klan Sangguan, apakah kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Jiang Chen membuat cakar naga itu menjepit dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, Sangguan Yilong menjerit memilukan dan meledak menjadi kabut darah, mati dengan cara yang menyedihkan. Ayo pergi. Jiang Chen melambaikan tangannya ke arah Han Yan dan kelompoknya. Setelah itu, mereka terbang begitu saja ke kejauhan, menghilang dari pandangan orang banyak. Setelah pertempuran hari ini, nama terkenal Jiang Chen pasti akan bersinar di seluruh benua timur.